Bruce, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Yang penting selamat saja kita seharian ya. Sampai kapanpun kita selamat. Terbebas dari pandemi adalah sebuah harapan. Jadi kita tetap harus 5M-nya dijaga. Oke? Kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi intensitas pergi keluar dan menjauhi kerumunan. Lapangan Rancak selalu menyajikan informasi-informasi menarik, baik dari dunia UKM, UMKM, dunia perkulineran, terus kemudian usaha-usaha dagang dan sebagainya. Yang intinya kita dongkrak betul itu yang namanya ekonomi Indonesia supaya bisa up. Jadi Indonesia tidak loyo, Indonesia itu roda perjalanan ekonominya tetap berjalan. Seperti biasa kami menyajikan banyak juga pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharekan dari para narasumber sehingga berusaha semua di rumah itu bisa mengambil apa-apa yang perlu diambil. Negatifnya jangan didengar, negatifnya jangan ditiru, tapi segala hal yang sifatnya positif, check it semuanya, oke? Diabsorb semuanya. Kalau Anda melalui jalan Simpang Sulfat Selatan, nah itu kan di jalan utama Sulfat itu ada perempatan kecil. Kalau dari arah Sulfat Ciliwung itu berarti sebelah kiri jalan kita ke Pandanwangi, yang ke sebelah kanan. Yang ke sebelah kanan itu namanya Jalan Simpang Sulfat Selatan. Di sana Anda akan mendapati kira-kira ya 100-200 meter gitu dari perempatan itu sebelah kiri jalan itu ada pangsit yang udah tersohor ya. Termasuk tersohor Pak ya. Tersohor. Legend. Sebetulnya legendnya, legend apa sih sebetulnya itu pangsit itu. Kita bincang-bincang dengan tamu saya siang ini, sore ini, yang mendung-mendung syahdu ini yang membawa hawa-hawanya itu senang. Karena tamu saya ini orangnya super jenaka, jadi jangan diambil hati ya kalau bicara. Ya ambil saja. Ambil jadi ketawa saja karena memang itu obat betul ini. Ini namanya kalau saya sih panggilan kesayangannya paman, uncle. Tapi nggak mau dipanggil uncle mutu. Paman aja. Paman aja, paman. Paman, baku deket-deket gini dong. Sudah dekat. Sudah. Dekat kan Mas? Kan. Belum apa-apa aja deh yang kita udah mau ketawa. Paman kenalan dong sama Bruce di rumah ini yang nonton kan sak-dunia nih. Ya. Dimanapun berada, jadi harus kenalan. Kenalkan, iya. Namanya penjual pangsit Paman yang ada di Sulfat Selatan atau yang dulu disebut Pelabuhan. Pelabuhan. Ya, di situ bercokol mulai tahun 90-an di situ. Di situ udah bercokol ya, mulai 90-an? Mulai tahun 90 sudah operasional di wilayah Sulfat sini. Luar biasa, 90 itu? 90 saya belum pindah sini. Nama Paman gitu doang? Nama Paman gitu doang. Enggak, kalau ada yang di sana manggilnya Pak Cip, di sana manggilnya apa? Itu masa lalu itu Bu. Oh, masa lalu. Terlalu banyak namanya. Terlalu banyak? Namanya terlalu banyak. Sekarang sudah diketok palu. Namanya Paman? Paman Pangsit. Paman Pangsit. Uncle Pangsit namanya. Kalau di Malaysia Uncle Pangsit. Orang cari alamat juga bisa buat ancer-ancer. Itu loh dekatnya Paman Pangsit. Gitu. Berarti memang saya sangat amat kalah tersohor. Ya. Jadi Paman Pangsit itu sudah bercokol dari 1990-an. Ya, Paman, berapa putra Paman? Putra 2. Putra 2. Perempuan 1, laki perempuan. Cukup. Perempuan 1, laki perempuan. 2 itu 1 laki 1 perempuan maksudnya Paman itu begitu. Oh itu maksudnya terlalu rangkep. Terlalu rangkep. Udah pada usia berapa nih anak-anak Paman? Itu yang pertama itu lahirnya tahun 91. 91. Yang kedua 98. 98. Ya, sama dengan anak saya. Sudah besar-besar. Jadi sudah enggak ada beban bayi lah di rumah ya? Enggak ada. Mantesan badannya Paman itu sudah bisa besar begitu, mengembang. Mulai mengembang seperti minyak. Paman cerita dong Paman, dulu itu sejak kapan sih pangsit Paman ini mengudara? On air itu sejak kapan? Jadi Paman cerita dong dulunya awal mulanya kenapa kok seneng pengen berjualan pangsit. Terus kemudian dari kapan? Apakah asli dari pelabuhan? Banyak kan pertanyaannya? Dijawab saja. Iya. Itu kalau sekarang orang berjualan itu memang mencari usaha.
Mencari usaha. Usaha untuk mendapat ongkos apa saja. Heeh. Kalau dulu kepepet Bu, Kepepet. kepepet ya. Kenapa kok kepepet? Kok sampai kepepet? Harus cari uang. Harus cari Harus uang. cari uang kan dulu ekonomi agak sulit. Gitu ya. Iya. Itu tahun berapa itu? Ekonomi sulit itu tahun berapa? Kalau dulu itu mungkin tahun 70-an. tahun 77 76. Oh iya. Ya, Ekonomi itu- memang belum Itu semeningkat enggak sekarang ya. Seperti sekarang. Kalau sekarang kan usaha orang sudah punya Mm-mm. cari usaha. Cari usaha. Kalau dulu orang memang Nggak punya. harus nggak punya Baru berusaha. usaha. Nah, itu Awal mulanya di situ Pak. awal mulanya. Awal di mula situ. kepepet. Kepepet. Tahun 77. Kenapa kepikiran pangsit Paman? Karena adanya cuma itu, Bu. Adanya cuma itu. Begitu ada beli rombong, pertama itu beli rombong, Hmm? ya rombong pangsit itu. Hmm? Terus sama yang jual rombong dikasih caranya bikin pangsit. Oh gitu. Ya, dari situ awal mulanya Hmm. saya menjual pangsit ini. 1977, pedagang pangsit sudah seramai sekarang nggak? Kalau dulu, kalau pangsit ya orang jual pangsit dari dulu memang rame, Bu. Pangsit itu memang Iya. Malang ya? Iya. Kalau bisa coro Jawanya diarani, Ya. satu jengkal itu Sudah ada penjual pangsit. pangsit. Setiap jengkal ada pangsit kalau di Kota Malang. Oh sampai seperti itu ya Kota Iya. Malang ya? Itu termasuk berarti salah satu warisan budayanya Mungkin kuliner Malang ya? Mungkin itu. Mungkin. Di kota-kota lain enggak ada yang jual pangsit sebanyak orang jual Di Malang. pangsit di Malang. Tapi ada semua juga yang beli Pak Man ya? Ya, mungkin dari dulu orangnya juga tetap jualan, Bu. Iya, iya. Kalau nggak ada iya. yang beli kan kenyang orangnya. Kalau nggak beli. Kenapa waktu itu kepepet Paman? Ya karena ekonomi, Bu. Ekonomi. Maksudnya apakah ngebet sekolah atau ngebet nikah gitu tahun itu? Loh, kalau itu ya cari buat sekolah. Oh cari buat Iya. sekolah. Tapi sekolahnya jadi nggak karu-karuan. Gara-gara cari kerja, cari duit ya. Waktunya sekolah, waktunya ulangan, Hmm? pangsitnya wayai rame. Godaan ya Pak ya? Iya. Waktu itu umur berapa? Umur berapa ya? Saya masih kelas 5 SD itu, Bu. 5 SD Bapak sudah jualan. Sudah. Eksploitasi anak ini sih mbahnya ini. Iya, iya. Bisa bilang gitu, bisa. Loh, bisa beneran? Iya. Oh sampai Kelas 5 segini. SD sudah jualan. Kelas 5 SD jualan. Lah rombong itu dorong-dorongnya bukannya berat Paman? Kan nggak dorong, Bu, langsung di tempat. Oh Ya, gitu. langsung Paman dulu orang mana sih? Bareng tenis. Oh Bareng Bareng Tenis. Tenis. Jadi memang di Bareng Tenis itu Iya. berjajarlah pulau-pulau pangsit. Jualannya Jualan. di Kelut situ, di Jalan Kelut situ. Oh di Kelut, Jalan Kelut ya. Masih Gunung murah apa, dulu. BRI Kawi Ya, masuk ke dalam. Masih murah dulu. Berapa pangsit. pada saat Satu itu? mangkok masih 50. 50 perak, 50 rupiah. 50 rupiah. Itu pangsit ayam Iya, yang iya, ada pangsit kayak seperti gini. ini. Seperti ini. Iya. Terus naik sampai sekarang Dari 50 perak Iya. tahun 70-an. 78, 78. mungkin, Bu, ya. Itu untuk sekolah Pak ya. Akhirnya enggak sekolah. Lah ya opo Paman iki? Udah pegang uang males sekolah, Bu. Wah, ada jadinya. iki salah, iki Itu salah. memang satu-satunya Hah? yang sering terjadi seperti itu. Ya. Sekolah boleh duit kok. Oh. Saya pada ujungnya nanti pas pikirannya lah lawang juga ujung-ujungnya orang cari uang ya Pak ya. Gak merasa bahwa sekolah itu sebetulnya itu lebih penting Paman. Kalau dulu ya, mungkin dianggap penting bisa, tapi lebih penting uang kalau dulu. Kalau dulu lebih penting uang sama sekolah. Iya. Betul. Kalau sekarang sekolah tinggal sekolah, uang kan sudah ada. Yang mengadakan orang tua Iya, tapi ya. Biar negara kan enggak bayar sekolah sekarang. Oh iya, Iya. SD enggak bayar Pak ya. Bayar. Paling yang bayar itu ekstrakurikuler ya. Iya, kalau dulu kan harus cari uang buat sekolah. Kalau sekarang nggak usah cari uang, bisa sekolah. Nah. Bisa sekolah betul. Iya. Luar biasa ya umur 5 tahun lulus sudah Kelas 5. harus berjuang. Kelas 5 SD. Kelas 5 Kelas SD sudah. Umurnya ya sudah berapa?
11-12an sudah Iya, bekerja. umur segitu ah. Tapi kelas memang 5 SD. disuruh, ya kalau lancar ya paman umur 11, kalau lancar. Itu sering nggak naik saya sekolah. Ya makanya saya bilang gitu karena saya sudah menduga. Sering nggak naik. Sering nggak naik, lepas bau, berarti itu kayaknya sudah remaja lah, pemuda lah. Karena nggak naik-naik itu. Baru besar. Baru besar. Paman, orang tua itu nyuruh tak gitu tuh? Enggak pernah disuruh. Orang tua enggak pernah menyuruh. Jualan, dodolo, enggak pernah. Inisiatif saya sendiri. Inisiatif Iya. sendiri dikarenakan pengen dapat uang. Iya, pengen uang. Tapi lalu akhirnya ujung-ujungnya ya nggak mau sekolah gitu loh. Iya, memang kenaan kadungan. Banyak ya dapatnya duitnya itu. Untuk ukuran anak kelas 5 itu ya banyak. Kalau ukuran anak, dulu sudah luar biasa itu, Bu. Waduh, juragan. Sudah luar biasa itu. Orang dulu bekerja seperti UMR, mungkin 1 minggu itu berapa ya, 1.000 apa berapa, 12.000. Paman itu? Lo enggak, UMR. UMR-nya? UMR 1 hari. 1 hari. Dia dulu 12.000 apa berapa gitu. Paman sudah lebih dari itu dapatnya? Ya, sudah lebih, Bu. Kan saya Pantes nggak mau sekolah. Jualan. Terus nggak kelar SD? Enggak selesai. SMP juga enggak? Enggak. Gak penting Pak? Enggak penting. Ya pentingnya penting sih, tapi penting uang, Bu. Iya. Kalau dulu kan saya tergolong ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kan lemah. Sorry, Biasa, Mas. Kalau orang bicara sama saya, itu pasti tertawa. Saya juga. Kalau ketemu saya bicara enggak tertawa, dianggap utangnya banyak gitu aja. Enak. Jadi edisi terjenaka hari ini. Berasa saya sampai, ini tisu nggak ada tahu apa-apa, tisu dong. Saya keburu nangis, keburu ketawa. Saking serunya. Paman ini luar biasa. Anak seumur itu, terima kasih. Sebentar Paman ya, saya terharu soalnya. Ini saking ketawanya ngakak. Oh my God. Saya nggak merasa ini suatu kesedihan ya, tapi benar-benar yang lucu ya. Paman ini kayak nggak menghadapi hidupnya itu nggak berat gitu loh. Butuh duit ya bekerja ya Pak. Kak mau sekolah ya gak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi hitung-hitungan pintar. Kalau ngitung duit bisa saya. Ngitung duit bisa. Pintar Pak ya. Sampai banyak bisa. Sampai banyak bisa. Paman, pada saat itu ibu kerjanya apa Paman? Ya juga jualan. Loh lah kok Paman sudah mau nangis? Tisu selanjutnya? Semua kan jualan. Memang keluarga pedagang. Iya, Keturunan pedagang. Dari nenek juga nenek. Oh ya memang jiwanya memang sudah entrepreneur, sudah jiwa-jiwa Kemedol Jaya. Keturunan saya nanti paling juga ada yang dagang mungkin. Paling juga, berarti maksudnya sekarang belum diarahkan ke arah sana. Belum. Lalu yang putranya yang pertama sekolahnya lulusan apa Pak Men? Itu ya S1 semua. Loh coba dah. Untung aja ya jadi anaknya Paman S1. Untung saja, luar biasa. Tapi bangga kan Paman ya? Oh bangga sekali Bu. Bangga sekali. Orang Jawa bilang pintere anak tekok bodone wong tua. Lu, sebentar, apa tisu lagi? Itu. Ini ada yang berderai-derai air matanya. Proses kita tidak menjual nestapa ya sama sekali. Tapi ini loh ceritanya itu. Di luar kendali. Di luar kendali. Benar-benar di luar kendali. Jadi. Ini mungkin air mata lucu ini. Kita break dulu ya. Kita break dulu.
balik lagi di lapangan Cak. Saya udah menahan diri untuk tidak terlalu tertawa. Memang ambience beliau ini, Paman ini benar-benar jenaka ya tadi yang saya bilang. Saya sampai kali ini saya speechless gara-gara nahan ketawa yang keterlaluan. Paman itu mempunyai aura-auranya itu membahagiakan. Walaupun Paman sendiri itu kudu nangis ya, tapi gak mau dibilang susah. Terus piye ceritanya gitu itu. Punya anak sudah sarjana dan punya anak 2 ini udah mau dua-duanya udah mau kelar gitu. Maksudnya sudah nggak ada beban lagi lah bagi Paman. Sekarang tinggal Paman cerita dong ke kami, ke kita semua sama kru yang sini sama Bruces di rumah. Perjalanan ketika dari umur 5 SD akhirnya nggak mau sekolah karena udah dapet duit. Perjalanan dari Baring sampai pindah ke wilayah Bunul itu gimana caranya? Mencungul di sini di 1990-an. Terus kemudian hingga detik ini perjalanannya gimana tuh Paman? Oh itu kan dulu saya orang Bareng. Orang Bareng. Orang Bareng. Ya kerjanya ya seperti yang sudah ada ini. Itu. Mangsit. Iya. Terus kecantol sama anak pelabuhan sini. Oh ceritanya karena kecantol. Kecantol mengandung kawat apa? Iya, mengandung umpan? Mungkin kecantol. Cocok karena cocok Bu. Oh cocok ya? Kalau cocok ya merasa cocok ya diterusin Bu. Merasa cocok diteruskan. Iya. Kan sudah cocok diterusin ya terus di sini. Terus jualan pangsit ini. Menikah tahun berapa itu berarti Pak? Ya tahun 90-an. Di usia berapa itu? Usia saya waktu itu 27 saya sudah berani nikah. Sudah tua memang itu Pak, 27 sudah cukup. Sudah waktunya. Sudah cukup, jangan lama-lama. Sudah besar itu 27 tahun sudah cukup untuk menikah. Boleh ya, sudah boleh sekali, terus akhirnya pindah itu ya Pak ya. Ruang ngono mari sunat itu. Rabi aku aduh. Lek oleh. Ya ampun ya ampun. Aku gak ero Bu, lek ero ya. Aduh Paman ini super lucu. Kecantol sama orang pelabuhan. Iya. Pada saat itu kenapa bisa sampai ketemu orang pelabuhan? Investigasi. Iya. Wah ini sudah enggak bahas ini lagi ya ini ya. Loh habis Paman ceritanya kelucuan. Oh Mas rata-rata sudah mau lewat. Minumannya datang. Mas rata-rata sudah mau lewat. Minumannya datang. Tadi pesanannya Paman itu tubruk. Senengannya nubruk-nubruk tadi kecantol, sekarang ketubruk. Jawa banget ini. Jawa banget. Makasih Mas. Mas bagus, dari rata-rata. Thank you yang satunya Americano, satunya ditubruk saja. Kalau kurang manis tambahin gula sendiri. Kalau kurang manis lagi Bapak nggak usah susah-susah, lihat saya saja selesai. Saya nggak berani natap dari tadi lewat. Mau sarana. Nggak berani. Tambah keringatan. Ini edisi dagelan, sumpah ini kocak banget. Terus Paman habis menikah pindah ke sini jualan. Ya terus jualan pangsit ini Bu. Tetap jualan pangsit. Ini kan sudah jadi profesi saya. Profesi, spesialis pangsit. Spesialis pangsit. Berarti kalau dari keluarga semuanya seneng masak Paman bisa masak berarti keturunan. Iya, masak apa saja bisa. Masak apa saja bisa Pak? Bisa masak apa saja. Waduh berarti memang passionnya begitu ya? Emang suka masak Bu, suka masak saya. Dari kecil saya memang suka membantu ibu di dapur, jadi suka masak. Seluruh keluarga begitu semua? Enggak ada, cuma aku tok. Diturunkan satu-satu, Simbah masak, ibu masak, Pak Aman masak. Saya ini. Enggak tahu anak saya tak ajarin, sulit, enggak mau. Karena lebih senang sekolah Paman. Iya. Iya, pangsit ya seperti ini. Iya. Sederhana saja kan cara memasaknya, rebus, kukus. Jadi kayak gini. Jadi. Paman dulu di saat masih harga 50 perak, dalam satu hari itu bisa menjual berapa banyak tuh? Kalau dulu itu orang jualan mudah Bu ya. Mudahnya orang dalam jualan itu gimana ya? Enggak kayak sulit sekarang orang jualan sekarang kan kadang-kadang nunggu gitu. Kalau dulu enggak pernah nunggu. Pembeli langsung datang. Loh gitu kok katanya ekonomi sulit Paman. Orang duit aja enggak sulit. Ya waktu itu. Waktu itu kalau saya sudah
Kerja kan nggak sulit Bu, uang. Iya, kalau kalau setelah itu enggak, maksudnya pada saat perekonomian katanya paman tuh sulit, orang-orang sulit sedang sulit. Itu kok maksudnya ternyata daya belinya itu kan tinggi orang zaman dulu itu. Yang dimaksud ekonomi sulit itu kan ekonominya pribadi. Oh, Bu. ekonomi pribadi ternyata bukan negara. Ekonomi negara. Oh, secara makro ekonomi baik-baik saja. Iya. Cuman paman aja Iya. gitu. Oh, saya kira itu karena kondisi memang sulit akhirnya paman berusaha. Iya itu. Ya itu gimana? Maksudnya itu benar gitu. Benar itu. Ekonomi maksudnya bukan ekonomi Negara global, ya, Bu. iya. Ekonominya Bapak sendiri. Bapak sendiri, ekonomi saya sendiri itu memang sulit gitu. Pada saat itu ibu yang jualan emang bapaknya waktu itu nggak ada paman? Ada. Ada. Cuman paman pengen bekerja aja Iya, gitu. pengen kerja. Masa jadi cerita bertahun-tahun itu gitu-gitu aja paman ceritanya? Iya Bu lah, mau apa kan orang kayak saya hidupnya kan monoton. Mau Wes. apa lagi? Begitu saja? Iya. Nggak ada cerita teman-teman nakal gitu? Atau paman-paman yang nakal gitu? Kalau nakal ya malu Bu cerita di sini Bu. Malu cerita. Orang zaman dulu itu Iya. bandelnya itu kan nggak sama anak sekarang Pak. Masih bisa diceritain Pak. Yang nakal nggak usah diceritain, yang baik-baik aja Bu. Yang baik-baik aja, Iya. pencitraan paman pangsit. Jadi tidak akan ketemu betapa bandelnya paman zaman dulu. Paman ketawa loh, paman ketawa. Ada cerita menarik nggak pada saat jualan sebelum menikah Pak? Kayaknya enggak ada Bu. Diingat-ingat. Saya ada yang menarik-menarik ini ya setelah saya punya istri ini. Malah Itu setelah baru punya istri. menarik-menarik Lah kalau ya. gitu diceritain dong. Ah. Menarik-menarik setelah punya istrinya gimana tuh? Menariknya ya kalau sudah punya putra putri gitu Bu. Gimana tuh? Ya otomatis kan harus berbagi ini Pak. Berbagi kasih sayang lah, berbagi waktu. Loh, kalau berbagi kasih sayang pastilah. Oh ya? Begitu anak saya lahir kan orang kalau sudah dapat anak kan senengnya setengah mati Bu. Setengah mati Pak ya? Seneng kan. Loh saya sampai seneng saking senengnya anak sama anak saya. Lupa sama ibunya. Lupa sama ibunya. Saya pikir, malilah bojo gua. Apa terus gini? 1 minggu ingat lagi ternyata. Ya nggak boleh lah. Berat. Ini narsum terberat saya nih. Ini lawan terberat ini benar-benar yang kayak center pressure mental saya ini. Paman itu sebetulnya mungkin kuncinya ya menurut saya ya Bu Urses. Karena orangnya itu straight to the point saja gitu ya. Lempeng jalannya. Menurutnya hidup itu ya sebegini itu sudah bahagia ya Pak ya? Yang penting Bu, orang itu bisa tenang. Bisa tenang dan tidak punya masalah. Tidak punya masalah. Ya, saya dari dulu paling tidak suka ada masalah. Paling nggak suka Jadi ada masalah. saya sudah lama nggak pernah bikin masalah. Iya Bu, kalau ada masalah kan nggak enak makan, nggak enak Iya tidur. benar. Kan nggak sampai segemuk ini ya. Iya. Jadi sejak lama ini saya sudah nggak pernah bikin masalah. Berarti dulu-dulunya bikin Pak? Iya dulu juga. Sekarang ya nggak usah bikin masalah, bikin pangsit lah. Oke. Kesulitan menjadi seorang penjual pangsit, Paman. Kesulitannya apa? Kalau ditanya namanya sudah legenda ya. Dalam arti kalau masalah membuat pasti nggak punya masalah. Sekarang dari bahan deh. Pernah nggak mendapati masalah-masalah dengan bahan? Kalau bahan ya, kalau kita ini kan hidupnya di kota. Orang kota itu mencari apapun tidak pernah sulit. Untungnya ya Pak Man ya. Untungnya di situ. Apa saja di kota itu tersedia. Tinggal milih. Tinggal milih, yang penting ada yang buat beli. Ada yang itu buat tok beli. syaratnya itu. Syarat utama memang adalah ada yang buat beli. Iya. Iya. Kalau sampean di desa gitu ya, mau cari kayak apa gitu masih belum ketemu mungkin. Ada yang enggak ada. Kalau di kota Semua ada. apa yang enggak ada?
cabai orang kota nggak ada yang nanam. Tapi Tiap ada. hari ada, Iya, iya, nggak iya. pernah. Kalau mahal sih jangan dianggap mahal, Bu. Gimana? Harus bagaimana? Menyikapi Kalau- cabai mahal? Menyikapi cabai mahal Mm-mm. itu jangan dianggap kalau cabai itu mahal. Karena cabai itu sedikit aja kan sudah pedas. Lah kalau kayak lambe-lambe rusak ya sesendok nggak pedes. Kalau apalagi kalau dikeruskan dengan uang kita beli. Ah. Kita beli uang 10.000 sudah dapat biarpun cabai mahal. Lah orangnya kalau yang nanam beli tanahnya 1 hektar berapa itu? Pelajarannya, Bruces, ini yang amazing dari seorang paman, itu beyond, kita punya pikiran udah yang di atas itu. Jadi paman itu orang yang benar-benar ngupas ya, kalau saya bilang paman ini memang spesial. Spesialnya di mana? Ternyata kecerdasan jauh di atas rata-rata. Kalau saya bilang itu kecerdasan jauh di atas rata-rata. Orangnya nggak pernah sulit, nggak pernah memikirkan hal yang sulit, tidak sama sekali. Yang dipikirkan adalah nggak usah mengeluh dalam hidup karena kita itu masih diberi banyak kemudahan-kemudahan. Betul Pak Man? Iya betul sekali, 100 buat Ibu. 100 saya dapat dari Pak Man. Orang yang tidak memikirkan masalah dengan rumit, akhirnya mendapati, nah ini porsi badannya seperti Pak Man ini. Kemudahan akan kita dapat. Kemudahan akan didapat. Kalau kita mencari kesulitan, ya yang kita dapat kesulitan juga. Itu kuncinya. Paman pernah nggak suka sama orang nggak? Orang sama orang nggak boleh Bu nggak suka. Harus suka. Harus suka. Apapun bentuknya orang itu, nggak boleh nggak suka. Kenapa? Karena itu kan ciptaannya Allah. Harus suka kita sama orang, biarpun dia jahatnya gimana. Gak ada masalah, mau Nggak dijati tidak ada masalah ya. Loh kalau dia jahat, ya Kan masalah jahat. dia sendiri. Iya, jangan dibalas jahat. Nanti Gitu kita ya? sama yang jahat. Iya. Kan gitu. Ini sebetulnya itu kita bukannya pelajaran bukan pelajaran entrepreneur, tapi hari ini pelajarannya adalah mental illness ya. Jadi bagi orang-orang yang bermasalah, Pak Man ini orang yang tidak pernah bermasalah, tidak mau mempermasalahkan kehidupannya dikarenakan Pak Man itu mikirnya simple. Iya Pak Man? Ya sekarang, apa adanya sekarang, ya sekarang ini. Besok urusan besok. Besok urusan besok. Besok urusan besok. Jadi misalnya ya Pak Man ya, ini ada kasus. Pak Man laku hari ini pangsitnya, biasanya target Pak Man berapa? 60. 60. Ternyata hari ini Pak Man cuma laku 30. Padahal besok Pak Man harus membayar motor misalkan. Ya apa Pak Man? Ya nggak dibayar kalau nggak ada. Oh ya, betul. Lusa kan dapat. Iya. Iya. Optimis. Optimis. Itu kita bisa. Kita bisa, ya optimis. Kalau misalnya semua pedagang ini kayak Pak Man mungkin hidupnya itu nggak pernah keserang negara api Pak Man. Ya kan? Jadi nggak pernah panas gitu. Hidupnya tenang, tetangganya santai, Iya. gemah Liripah. itu gitu. Loh Jinawinya ditinggal karena sini kan nggak ada. Apa sih maksudnya Loh Jinawi Pak Man? Loh Jinawi itu apa maksudnya? Loh Jinawi itu kan yang dimaksud kan itu tanaman yang subur-subur itu Bu. Subur-subur. Iya. Di sini sudah nggak ada Kan ini sekarang. kan tenang aja. Tenang. Yang nanam kan jauh San. Nanam yang jauh di sana. Di desa. Oke Mas. Iya, maksudnya dari tadi ngakak melulu ya. Dikarenakan mungkin baru kali ini kita punya narsum seperti ini. Ide ikut tertawa tok ya. Iya, itu sudah ngajarin tugasnya. apa gitu ah. Ngajarin apa. Saya yang jadi speechless terus terang karena mau nanya apa sama Paman. Segala sesuatunya itu bukan hal menjadi masalah buat Paman. Tidak ada masalah buat Tidak saya. ada masalah. Paman beli motor baru itu juga dari mie? Mungkin. Duh, kenapa mungkin? Dari mana kalau enggak dari mie? Gini loh Paman maksudnya, Paman tuh cerita gitu ke Bruce semua yang ada di rumah. Pak, saya itu ya berusaha dari sekian tahun itu saya sisihkan untuk beli motor baru atau saya sisihkan untuk sekolah atau apa gitu loh Paman. Manajemen. Itu kalau buat saya itu. Iya. Buat saya loh ya. Mhm. Mhm. Untuk di saya itu enggak ada. Manajemen itu tidak ada. Enggak ada.
Saya dulu nggak pernah aku pengen motor. Nggak pernah, wong dulu adanya sepeda pancal ya dipancal itu. Sepeda pancal dipancal. Iya. Kalau ada motor datang ya tinggal naikin kan. Sebentar ya, saya bakal nanya, tapi saya mau ngopi dulu. Saya yang kayaknya kurangi saya ini sebetulnya. Sebentar ya, saya minum dulu. Saya juga ini. Oh iya minum Pak. Saya kurang ngomong ini. Sebentar proses ya. Kita ketemu di part 2.